kita gunakan untuk mencapai kemenangan sama pentingnya dengan kemenangan itu sendiri. Karena di dalamnya sudah mencakup kesabaran di dalam menjalankan penderitaan dan juga ketekunan menantikan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sumber sukacita dan sumber keselamatan kami bersyukur, berterima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Hari ini kami akan melakukan seluruh aktivitas kami. Kami butuh Tuhan untuk menuntun perjalanan hidup kami. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi santapan rohani kami yang menguatkan iman kami agar hidup kami berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita sebagai renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius 24 ayat 12 dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah khotbah akhir zaman. Yesus kembali berkhotbah di Bukit Zaitun adalah bagian Alkitab Kristen yang dimuat dalam 3 Injil sinoptik, yaitu di dalam Matius pasal 24, Markus pasal 13, dan Lukas pasal 21 untuk menguatkan iman para murid dan pengikut-pengikut Kristus. Karena sejak zaman Yesus pun sudah ada pengikut yang sangat sulit sekali untuk mempertahankan imannya. Di akhir zaman, semakin bertambahnya kedurhakaan dan kasih yang semakin dingin, juga segala kejahatan akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, yaitu perbuatan mesum, ketidaksenonoan, pemberontakan terhadap Allah, pergeseran moral, perbuatan seksual yang tidak wajar, perzinahan, penindasan, dan penderitaan yang hebat akan membuat orang percaya akan sulit bertahan dalam imannya. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan bahwa mereka yang bertahan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita bertahan dan akan menerima kehidupan yang kekal. Saudaraku yang kekasih, maksudnya bertahan dalam iman dan bertahan dalam kasih ialah kita harus tetap
tidak pernah goyah, dan iman kita harus penuh dengan kasih yang hangat, tidak suam-suam kuku ataupun dingin. Hidup kita tentunya tidak lepas dari sakit penyakit, dari kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, banyaknya tekanan, relasi yang rusak, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi hal membuat orang menjadi ingkar kepada Tuhan, dan kesetiaannya menjadi terganggu, sehingga dia mengalami hal-hal yang tidak lagi dekat kepada Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertahan dalam iman, bertekun dalam doa, percaya kepada Tuhan, lalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga tidak lupa Tuhan mengingatkan para murid dan pengikutnya agar waspada kepada para nabi-nabi palsu, kepada pengkhotbah palsu, dan kepada antikristus yang akan terdapat di mana-mana. Saudaraku, iman ibarat suatu pertandingan. Untuk turut serta dalam pertandingan iman, kita perlu ketekunan. Mereka yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat, namun tidak demikian bagi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak bertahan di dalam kehidupannya, orang-orang yang sesat. Di Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 39 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup kita kekal. Kita memerlukan ketekunan supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikannya itu, sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah sebuah janji, janji yang utama. Namun untuk menerimanya, kita perlu memegang teguh iman kita sampai pada akhirnya. Saudaraku, mereka yang meninggalkan gelanggang perlombaan, mereka yang tidak bertahan, melainkan mengundurkan diri, tidak akan menerima janji itu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, refleksi kita pada hari ini yang perlu menjadi fokus kita seharusnya bukan pada perhitungan kedatangan hari Tuhan, melainkan pada pemberitaan Injil. Oleh karena itu, apakah kita sudah memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada semua orang? Ini tugas kita. Mari kita kerjakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhanku, atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa akhir zaman akan segera. Oleh karena itu, biarlah kami seluruh umat mempersiapkan diri kami untuk ikut di dalam bagian ketika Yesus datang kedua kalinya. Kami mau tetap bertekun, kami tetap berpengharapan, kami tetap sabar, dan kami tetap setia kepada Tuhan.
Walaupun begitu banyak penderitaan yang kami alami, namun itu tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan. Ajar kami untuk selalu meneladani Tuhan di dalam hidup kami, agar seluruh hidup kami di dalam kendali Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.